Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Oki Design Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini sekilas kita akan kenalan dengan fungsi dan prosedur yang mana untuk contoh penggunaannya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan menggunakan aplikasi Intellis IDEA. Nah, sebelum kita lihat mengenai contoh penggunaan fungsi dan prosedur, kita lihat sedikit apa sih fungsi dan prosedur itu, apa sih pengertiannya. Nah, untuk fungsi dan prosedur itu bisa disebut sebagai sub program atau bagian dari sebuah program utama. Nah, kapan ataupun kenapa fungsi dan prosedur itu digunakan? Kadangkala ini fungsinya adalah untuk membantu menghemat seorang programmer membuat sebuah program. Artinya tidak perlu lagi mengetik sintaks program yang sama. Cukup ditempatkan ke sebuah subprogram yang nanti tinggal dipanggil. Jadi intinya akan membentuk sebuah kelompok ataupun beberapa baris perintah yang ditempatkan di luar dari program utama program ini ya, seperti itu. Sehingga kita sebagai programmer tidak perlu lagi untuk mengetik ulang perintah-perintah yang mungkin sama, yang mirip, tinggal dipanggil saja dan bisa lebih menghemat sintaks dan waktu. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapannya di dalam program ya, di dalam bahasa Kotlin menggunakan Intellis IDEA, karena di sini yang kita lihat ada dua macam perbedaannya, fungsi dan prosedur. Oke, kita langsung saja kita lihat. Dan di sini sudah saya siapkan ada dua buah contoh program. Yang pertama contoh program dari fungsi dan yang satunya adalah contoh program untuk yang prosedur. Sekarang kita lihat dulu yang untuk yang fungsi. Bagian yang fungsi. Nah, yang untuk fungsi ini di sini kita buat contohnya adalah kita buat sebuah fungsi ataupun sebuah subprogram yang fungsinya adalah untuk menghitung luas, yang mana nanti akan dipanggilkan ke kelas utama. Sebelum kita lihat mengenai fungsinya ya, mengenai cara deklarasinya di sini saya sudah ditampilkan ya. Untuk cara deklarasi sebuah fungsi, keywordnya sama dengan fungsi utama ya, pakai perintah fun di sini untuk keywordnya dan sebutkan apa nama fungsinya. Nah, untuk nama fungsinya itu bisa menggunakan satu kata atau bisa juga menggunakan dua buah kata. Sehingga kalau kita menggunakan dua buah kata, pastikan ini harus tidak terpisah dan bisa gunakan perintah underscore ya. Nah, kemudian untuk fungsi juga kita bisa gunakan parameter yang fungsinya adalah untuk menampung data yang dikirimkan dari kelas utama. Ya, perintahnya parameter ini sebetulnya cara membuat parameter ini sama dengan bikin sebuah variabel. Ya, disebutkan dulu apa nama parameternya dan tentukan tipe data untuk menampung ke parameter ini. Nah, jikalau ada dua buah atau lebih dari satu parameter yang dibutuhkan, maka harus dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa banyak isinya dan tipe data pun bisa beragam. Ya, tidak harus ada satu. Nah, kemudian setelah itu untuk fungsi sendiri ya, fungsi ini yang menjadi ciri khasnya adalah dia akan mengembalikan nilai ke kelas utama. Artinya datanya akan dikembalikan ke kelas utama, diproses dulu di fungsi, lalu dikembalikan ke kelas utama. Sehingga untuk fungsi kita perlu sebutkan apa tipe data yang akan dikeluarkan yang nanti akan dikembalikan ke kelas utama. Yang cirinya adalah di sini dalam fungsi ini ada namanya type return. Ini fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai. Jadi setelah diproses di sini, dikembalikan dalam bentuk apa tipe datanya, tergantung dengan yang mau kita gunakan gitu, apa. Nah, sekarang kita langsung di dalam programnya, contoh programnya ini, dan di sini sudah kita buat ada satu buah fungsi namanya adalah hitung luas ya. Namanya adalah hitung luas. Di sini kita buat nama fungsinya hitung luas. Kemudian di fungsi ini kita buat dua buah parameter, yaitu namanya P dan namanya adalah L. Dan untuk kedua ini kita buat
tipe datanya itu sama ya, sama-sama untuk menampung bilangan bulat, kita kasih dengan itu. Nah kemudian apa yang kita proses? Yang kita proses adalah proses perhitungannya, hitung luas ya. Yang kita proses adalah panjang dan dikali dengan lebar. Nah nanti di dalam program contoh penggunaannya adalah bagaimana sih cara memanggilnya di kelas utama ya. Kelas utama, di kelas utamanya ini kita lihat. Jadi sebelum kita panggil fungsi ini, pertama pastinya kita coba input dulu ya. Kita input dulu, kita gunakan variabel panjang sama lebar yang sudah kita deklarasikan dulu variabelnya di atas di sini. Kita input, ya diinput, kemudian setelah itu, nah fungsi ini kita panggil mulai ini, ya kita panggil perintahnya. Caranya seperti ini caranya. Nah, apa yang mau kita kirim datanya, apa yang mau dihitung, maka kita ambil dari variabel panjang masuk ke sini ya, dan variabel lebar masuk ke sini. Jadi seolah-olah data ini akan dikirimkan ke sini. Panjang isi dari variabel PJG ini dikirimkan ke P, dan isi dari variabel LBR ini dikirimkan ke L. Jadi data yang kita input kita masukkan ke PJG sama lebar, habis itu dikirimkan ke sini, kemudian kita hitung. Nah, begitu hitung dikembalikan, hasil perhitungan ini akan masuk ke dalam luas di sini ya. Jadi perintah ini, fungsi ini kita panggil dan dia akan melaksanakan proses perhitungannya, habis itu dikembalikan ke variabel luas. Jadi hasilnya masuk ke sini. Ya, hasilnya masuk ke sini. Nah, contohnya kalau kita jalankan, kalau kita running, nanti hasilnya seperti ini bentuknya. Lagi bisa jalan. Nah, muncul pertama input panjang. Input panjang bagian yang ini ya, dia masuk ke bagian yang ini. Ke sentak ini kita masukin, misalnya masukin panjangnya 5. Kemudian kita masukin lebarnya, di sini kita masukin misalnya 4 di sini. Sudah masuk ke sini prosesnya. Nah, begitu kita enter. Hasilnya adalah muncul angka 20. Kenapa 20? Kita lihat dari sini, angka 5 masuk ke PJG, angka 4 masuk ke LBR. Setelah itu ketemu perintah yang ini, hitung luas, dia memanggil metode fungsi hitung luas. 5 sama 4 dari PJG sama lebar masing-masing dikirim ke sini, ke P sama ke L nya. 5 masuk ke P, 4 masuk ke L, kemudian dihitung 5 dikali dengan 4, seperti itu ya. Nah hasilnya dapat angka 20, angka 20 dimasukkan ke variabel luas, sehingga muncullah perintah yang ini. Nah seperti ini contoh dari yang fungsi. Seperti itu ya cara kerjanya atau prosesnya. Nah kemudian lihat di sini, kalau lihat dari contoh deklarasinya, bagaimana sih cara deklarasinya? Di sini harusnya ada perintah return ya. Nah kenapa yang ini nggak ada? Karena ini contohnya, kalau seandainya dalam fungsi itu hanya ada satu baris perintah, maka perintah return itu boleh tidak ada, dan juga tipe datanya juga boleh nggak ada. Nah seperti ini ya, boleh nggak ada. Tapi kalaupun mau dibikin seperti apa contohnya, kalau perintah return ini sudah saya siapkan. Nah ini saya blok dulu ya, saya remark dulu, saya ambil yang ada perintah returnnya, contohnya seperti ini. Saya pindahkan dulu ke atas ya, di sini. Nah ini saya aktifkan dulu, saya aktifkan dulu. Nah kita lihat perbedaannya, ini yang untuk yang satu baris ya, misalnya kalau yang nggak mau pakai return, yang ada returnnya. Nah kalau yang ada perintah return, maka harus disebutkan apa tipe data yang mau dikembalikan dan menggunakan kurung kurawal untuk pembatasnya, sama seperti ini ya. Sama, kemudian di sini kita hitung dulu, baru kita kembalikan ke variabel ini ya. Nanti variabel hasil ini sama prosesnya ya, seperti yang tadi, dia akan masuk ke variabel luas. Kembalikan ke variabel luas. Kita jalankan, kita eksekusi, maka hasilnya sama saja hasilnya. Cuma keunggulannya kalau cuma satu baris perintah saja,
tidak perlu kita ketik perintah returnnya dan pakai tipe data. Oke, seperti ini ya contohnya. Nah, ini untuk yang fungsi. Sekarang untuk yang kedua, yang prosedur. Prosedur ini bedanya apa sama fungsi? Nah, bedanya kalau yang namanya prosedur ini dia nggak punya return, ya, dia nggak punya return. Ini sudah saya contohkan hasilnya, contohnya di sini nggak ada returnnya ya. Jadi artinya nggak ada nilai yang diproses yang dikembalikan ke kelas utama. Jadi seluruhnya murni dijalankan di sini. Dia juga nggak pakai tipe datanya apa yang dikembalikan. Jadi semuanya langsung proses di sini, nggak ada proses kembalian. Jadi nggak ada istilahnya bolak-balik data, tidak ada ya. Jadi langsung dikembalikan. Nah, persamaannya cara memanggilnya itu juga sama. Ya. Jadi baik fungsi ataupun prosedur ya nanti akan dipanggil di kelas utamanya. Di kelas utamanya, maka caranya seperti ini, cukup seperti ini, tinggal kita panggil dan langsung dijalankan hasilnya ya. Ini sebagai contoh kita bikin satu buah prosedur namanya cetak, di mana cetak ini kita buat ada satu buah parameter namanya A yang tipenya adalah integer. Nanti ini hasilnya adalah kita isi dari variabel A kita tampilkan di sini. Ya, kita coba jalankan dan melihat ya seperti apa. Cara. Nah, input sebuah angka, yang di sini begitu sebuah angka, saya mesti misalnya angkanya 64 ya. Saya masukin 64, begitu masukin angka 64. Nah, munculnya seperti ini. Begitu masukin 64, dia baca fungsi ataupun prosedur cetak. Dibaca cetak, maka begitu dia baca yang ini, maka 64 ini dikirimkanlah ke variabel A. Ya, jadi cetak ini nama fungsinya, ini nama parameternya yang akan dikirimkan ke variabel A ini, dikirim ke sini, kemudian muncul tulisan hasil di sini karena dibaca ini, kemudian langsung mencetak nilai di sini ya. Jadi nggak ada yang dikembalikan ke kelas utama seperti ini. Jadi langsung dibaca. Jadi perintah yang ini munculnya ada yang ini munculnya. Ya, munculnya yang ini, kemudian muncul tulisan selesai. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi, fungsi dan prosedur itu kegunaannya adalah untuk menghemat baris perintah. Artinya kalau kita mau menggunakan perintah ini lagi, tidak perlu lagi diketik ulang, cukup panggil saja. Ya, saya contohkan, kita cukup bekerja seperti ini. Ini keunggulannya, kita nggak perlu buat lagi fungsi yang sama, tinggal kita panggil, maka dia akan muncul sebanyak 2 kali. Angka 46, maka yang muncul dia 2 kali kayak gini ya. Nah, ini keunggulannya. Ini fungsi dari kegunaan dari fungsi dan prosedur. Jadi kita bisa menghemat waktu, cukup panggil perintah yang cukup dipanggilkan fungsinya atau prosedurnya dan tinggal tampil seperti itu. Bisa dibayangkan kalau di sini ada 112 perintah, maka kita sudah menghemat sebanyak 112 perintah seperti itu. Nah, sama saja seperti yang fungsi yang di awal, kalaupun seandainya dalam prosedur ini adalah cuma 1 baris perintah, maka bisa bikin seperti ini. Kayak gini ya, bisa seperti ini. Ini saya remove dulu. Ya, seperti ini. Jadi cukup bikin seperti ini. Dan cukup menggunakan sama dengan ya, menggunakan sama dengan langsung kita tampilkan. Kalau seandainya hanya ada 1 baris perintah yang mau ditampilkan. Oke, kira-kira seperti inilah contoh penggunaan prosedur dan fungsi di dalam bahasa Kotlin. Mudah-mudahan ada yang manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Bye.